Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa iNews dan juga pendengar Radio Trijaya FM dan juga Sonora Purwokerto. Senang sekali malam hari ini saya Septiulandari kembali menyapa Anda dalam program media tradisional Nguri-Nguri Kebudayaan Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan malam hari ini spesial dari Desa Paga, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara. Dan tentu saja berkaitan dengan nguri-nguri kebudayaan Jawa Tengah ya. Namanya kebudayaan di Jawa Tengah ini luas sekali, apalagi kalau ngomongin yang namanya kesenian tradisional. Malam hari ini saja salah satunya dari sekian banyak tentu saja kesenian tradisional yang dimiliki oleh Jawa Tengah, yaitu wayang gitu. Tapi kalau di Banjarnegara ini sendiri sebenarnya seperti apa sih kesenian tradisional yang saat ini barangkali memang harus terus dilestarikan atau agar tidak lekang gitu ya, tidak punah oleh waktu. Nah, oleh sebab itu kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini, berbincang mengenai kesenian tradisional, bagaimana nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri kesenian tradisional di Kabupaten Banjarnegara dan tentu saja di Jawa Tengah secara umumnya. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber saya yang pertama, Bapak Dr. Andes Haji Amin Mahsum, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih, bersinar gitu auranya malam hari ini Pak Amin ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan kemudian berikutnya narasumber saya pemerhati budaya Bapak Haji, yang kedua sebelahnya Pak Amin dulu aja ya. Nanti kalau dilompati takutnya Pak Sudarwo ini ya. Pegiat seni ya dari Kabupaten Banjarnegara ya, Bapak Sudarwo Esa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Darwo. Waalaikumsalam, salam sehat semuanya. Oke, sehat juga ya Pak ya, Amin, seger amin. juga alhamdulillah. Terima kasih. Dan yang terakhir ada pemerhati budaya Bapak Haji Wahyu Kristanto SE. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nggak kalah sehat, nggak kalah seger malam hari ini ya. Yang jelas nggak kalah lemak. Oke, baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Saya akan yang pertama ke Pak Amin tentu saja nih Pak Amin. Pak Amin, kalau berkaitan dengan kesenian dari Komisi E ini kan juga membidangi salah satunya kebudayaan ya Pak Amin. Nah, kalau berkaitan dengan kebudayaan atau kesenian, apa sih aspirasi yang muncul gitu yang selama ini barangkali beberapa waktu kemarin ini yang masuk gitu ke Komisi E, seperti apa Pak berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan? Apa yang masuk ke Komisi E sungguhnya ada beberapa. Tapi salah satu yang mendapat perhatian dari Komisi E adalah tentang wayang. Kemudian wayang ini ternyata mendapat perhatian bukan hanya dari Komisi E, tapi di seluruh komisi yang ada di DPRD Jawa Tengah. Kemudian kawan-kawan juga mendapat jatah untuk menyelenggarakan pagelaran wayang kulit di 35 kabupaten kota sesuai dengan dapil masing-masing. Malam hari ini pagelaran itu kita bawa di Banjarnegara, khususnya di Desa Paga, Kecamatan Purwareja Kelampok, yang kebetulan desa ini baru punya apa ini namanya? Desa wisata. Kemudian punya gedung di Rawalutung, gedung khusus untuk pertunjukan dan juga untuk disewakan siapapun yang berkesempatan untuk memanfaatkan. Dan di komplek ini nanti ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di ujung sebelah kanan itu ada kolam renang, di sebelah kiri ada kolam yang bisa dipakai nanti pada saatnya pakai perahu untuk anak-anak itu. Oke. Ini luar biasa. Ini kebetulan Pak Lurahnya sebelah saya ini. Oh, ini Pak Lurah juga ternyata ya, pegiat seni, Ya. Pegiat desa ya kalau Pak Lurah ini. Nah, kebetulan wayang ini menjadi budaya di Jawa. Penggemarnya luar biasa. Dan kenapa penggemarnya luar biasa? Jumlahnya juga luar biasa. Karena di wayang itu memberikan pendidikan yang sangat luar biasa. Lewat cerita-cerita yang dikembangkan oleh para dalangnya, kemudian menjadikan kesenian ini jadi rujukan untuk pembinaan mental, pembinaan akhlak bagi masyarakat Jawa tempo dulu. Nah, itu yang terus berkembang sampai hari ini,
Karena itu saya berkeyakinan kalau ini terus kita hidupkan lagi, masyarakat akan kembali menemukan salah satu sumber nilai-nilai yang dikembangkan di dalam pagelaran wayang, khususnya dari cerita-cerita yang ada. Nah, kalau berkaitan dengan kesenian tradisional kan sebenarnya ada banyak jenisnya. Betul. Ya Pak ya. Kemudian dari DPRD sendiri ini salah satunya fokus pada pagelaran wayang. Ini apa yang melatar belakangi ini? Karena dari sekian banyak kesenian tradisional ini yang paling banyak kemudian atau paling fokus gitu di menjadi perhatian. Ya. Jadi pertama wayang ini sesuai dengan sejarahnya itu sumber nilai yang kemudian menjadi rujukan bagi masyarakat di Jawa. Sehingga orang-orang Jawa dulu halus peranginya itu karena salah satu itu dari cerita-cerita yang ada di dalam pewayangan. Nah ini kan sumber nilai yang sangat bagus di masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa. Karena itu tradisi wayangan tidak hanya berkembang di Jawa, tapi di mana orang Jawa bertempat tinggal, di luar Jawa, bahkan di luar negeri, maka tradisi wayang ini menjadi suatu yang melengkapi kehidupannya. Itu yang kemudian saya dan teman-teman komisi sangat concern. Tetapi di Banjarnegara, khusus di Banjarnegara itu tradisi lokalnya bukan hanya wayang. Ada satu lagi embek. Embek. Ini. Embek. Pada saatnya kami juga ingin menggelar pentas embek. Embek itu kuda lumping. Kuda lumping. Terus kemudian juga ada calung. Terus kemudian ada musik kentongan. Ini kan nilai-nilai tontonan yang mengandung nilai-nilai yang kalau itu dicontoh oleh masyarakat ini menjadikan nilai-nilai masyarakat yang berkembang itu menjadi positif karena mereka mencontoh dari cerita-cerita yang ada di kesenian-kesenian baik wayang, kuda lumping, terus kemudian calung, kentongan dan lain-lain. Itu yang perlu kita jaga bersama-sama. Oke, jadi memang tidak hanya wayang tetapi ada banyak jenis kesenian tradisional lain di Banjarnegara. Nah ini sebagai pegiat seni ini nanti Pak Darwo juga bisa menjelaskan ini kaitannya dengan kesenian tradisional dan kemudian bagaimana mengkombinasikan apalagi di Desa Paga ini ya menjadi desa wisata dan kemudian kesenian tradisional bisa nanti memajukan masyarakat. Nanti di segmen berikutnya bisa dijawab oleh Pak Darwo. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa dan juga para pendengar setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa dan juga para pendengar, Anda masih bersama kami dalam program media tradisional Nguri-Nguri Kebudayaan Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, selanjutnya saya ke Pak Darwo lagi nih, ke Pak Darwo nih sebagai pegiat seni yang juga tadi dapat informasi Pak Darwo ini juga lurah di Desa Paga ini. Sebagai pegiat seni dan juga menjabat Kades, menjabat lurah gitu ya. Bagaimana melihat kesenian tradisional ini atau mempraktekkan lah ya apa sih nilai-nilai dari kesenian tradisional ini yang kemudian akan dikembangkan yang bisa dikombinasikan dan akhirnya memang akan bertumbuh gitu bersama dengan warga di Desa Paga nih khususnya. Terima kasih Mbak. Yang pertama sebelum saya jawab ke poin itu saya sampaikan terima kasih kepada Pak Amin dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah menggelar acara pada malam hari ini berupa pentas wayang. Intinya seperti ini Mbak, ketika Desa Pagak melihat potensi yang ada biarpun sangat minim, tapi karena saya terlahir di desa ini, siapa tahu tenaga pikiran saya bisa bermanfaat. Kami 2017 mengonsep desa wisata. Di dalam desa wisata itu biasanya ada kuliner, makanan khas, kesenian dan seterusnya. Pada waktu itu kami mencoba menghidupkan beberapa budaya yang telah agak punah. Salah satunya ada wayangan, di sini pusatnya kebudayaan sebetulnya. Oke, pusatnya apa aja nih Pak yang ada di desa? Ada wayangan, ada lengger, ada kuda kepang atau ebek, terus ada kentongan, sekaligus ada gumbeng. Apa itu gumbeng? Musik Baru gumbeng itu saya. sudah punah sekitar 40 tahun yang lalu. Kemarin kami pentaskan lagi, kami hidupkan kembali, karena menurut kami antara wisata
kuliner maupun kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena di situ ada atraksi yang penuh filosofi, diantaranya wayang malam hari ini maupun hal-hal yang lain. Dan kebetulan di sini 2 tahun yang terakhir ini kita seakan mati suri, Pak Wahyu, Pak Amin. Tapi alhamdulillah kita sedikit demi sedikit kita bangkitkan kembali. Karena kemarin saya sowan ke Jakarta, di salah satu hotel kami diundang oleh Kementerian Desa, dilalah sing nabuh niku, niagane niku dari orang asing. Oh, niaganya malah orang asing. Orang asing, gitu. orang Belanda, orang Amerika, dan saya merasa malu karena nun sewu saya malah zong. Makanya ketika Pak Amin kerso dengan asto dingin beliau mementaskan kesenian di Pagak sini, saya dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga, dan Pak Wahyu sebagai pemerhati kebudayaan di Jawa Tengah sangat-sangat terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya. Oke, baik. Jadi ini masih akan tetap continue ya, terus dilakukan gitu ya? Insya Allah continue karena ini adalah Balai Budaya kami, pemberian dari bantuan provinsi yang setiap minggu rencananya kami adakan kegiatan. Karena kami punya... Itu sudah jalan Pak yang setiap minggu itu? Setiap minggu ini baru dikonsep karena beberapa bulan terakhir ini baru mulai agak longgar. Mulai bangkit ya, baru mulai bangkit. Karena kalau kita lihat di daerah atas, saudara kita di Dieng ada jazz atas awan. Iya. Kami coba pentaskan beberapa kali di sini, gending tengah sawah. Karena kita hanya punya sawah, angin, dan matahari, dan potensi itu yang kita kembangkan, siapa tuh menjadi berkah bagi kita semuanya. Oke, luar biasa. Itu potensi yang besar, sangat besar loh, sawah anginnya. Sekarang di mana-mana orang lihat sawah, maunya buat foto Instagramable gitu ya, viral gitu ya Pak ya. Itu sudah menjadi sumber daya dan potensi yang luar biasa. Jadi Desa Pagak ini udah kaya banget, modalnya udah punya gitu ya. Oke, baik, saya ke Pak Wahyu nih, Pak Wahyu. Nah kalau melihat nih apa yang sudah dilakukan upaya-upaya seperti ini dari DPRD juga bagaimana cara mengembangkan ini, pegiat seninya juga semangat gitu. Nah menurut Pak Wahyu apa sih yang, ini kan tadi baru dikonsep gitu ya, belum berjalan dengan rutin gitu. Kira-kira apa menurut Pak Wahyu ini yang kemudian ini bisa berjalan dengan baik dan barangkali bisa seperti kayak jazz di atas awan atau apa, tapi nanti di Desa Pagak punya apa tadi, gending di tengah sawah. Ini biar minimal levelnya nanti akan menuju ke sana juga gitu ya. Gimana nih Pak Wahyu? Oke, terima kasih Mbak. Yang pertama saya mengapresiasi dulu kepada teman-teman di DPRD Jawa Tengah yang menurut saya luar biasa. Artinya beliau-beliau teman-teman di DPRD Jawa Tengah memahami ruh spirit dari kebudayaan itu akan membimbing kita luar biasa. Dan saya juga mengapresiasi Mas Darwo dalam usia yang masih muda, tapi saya pikir visinya cukup luar biasa. Memajukan desa tidak hanya sekedar melakukan apa yang biasanya, tapi beliau insya Allah melakukan apa yang seharusnya. Nah, berkaitan dengan apa yang menjadi harapan kita, Mbak, saya melihat ada titik-titik tertentu berkaitan dengan budaya. Satu, kita melestarikan, iya. Tapi yang pertama, saya itu menginginkan, mengharapkan ada penggalian lebih dalam nilai-nilai filosofi dari seni-seni yang ada di Jawa Tengah ini. Karena saya melihat sekarang agak pesan-pesan moral, nilai-nilai filosofis dari seni-seni yang ada di Jawa Tengah ini tidak tertangkap secara utuh bagi generasi-generasi kita maupun generasi-generasi di bawah kita. Jadi berkaitan dengan budaya, seni dan lain sebagainya, saya pikir ada 2 PR. Yang pertama adalah PR bagaimana kita menggali filosofi dari wayang ini dengan sekian banyak pakem, sedemikian banyak cerita, ini kan luar biasa sekali. Sampai dengan tadi Pak Amin menyebut kuda lumping, tapi sampai dengan hari ini anak-anak muda hampir tidak melihat bahwa kuda lumping itu simbol dari apa. Ebek, embek, itu kalau kita berbicara nilai filosofinya, itu kan simbol bagaimana masyarakat, rakyat memberikan support kepada para pejuang-pejuang seakan-akan mereka adalah pasukan-pasukan kavaleri, pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro. Pesan ini kan tidak tersampaikan. Apalagi kalau kita melihat lebih dalam,
kesenian embek itu hampir selalu diwujudkan dalam dua pasukan. Selalu ada dua kelompok. Kelompok yang disimbolisasi dengan warna hitam dan kelompok yang disimbolisasi dengan warna putih. Dan salah satu adegan yang ada adalah ketika kelompok hitam dan kelompok putih bertemu, mereka selalu menggelengkan kepala. Mungkin hari ini itu hanya dianggap sebagai sebuah rutinitas. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya itu adalah sebuah simbol bagaimana kita harus berjuang, memberikan support atas perjuangan, dan pasti yang namanya hitam melambangkan ketidakbaikan, putih melambangkan kebaikan, itu tidak akan pernah bertemu. Itu PR yang pertama. Ya, bagaimana yang kedua apa nih? kita gali filosofi, kemudian itu bagaimana itu bisa diwarnakan kepada masyarakat kita. Yang kedua, saya mengharapkan inovasi-inovasi dari pegiat seni, supaya seni itu lebih acceptable di masyarakat. Saya tertarik, mbaknya tadi mengatakan sawah itu instagramable dan lain sebagainya. Lah itulah bagaimana kemudian kita memunculkan cuplikan-cuplikan wayang dalam durasi pendek yang mungkin itu bisa di-upload di Facebook, di-upload di Instagram, atau bahkan di-upload di TikTok tanpa kehilangan pesan-pesan atas nilai-nilai yang luar biasa. Ini jadi tantangan saya bagi saya dua. Yang pertama bagaimana menggali penggalian filosofi nilainya, nilainya sehingga nilai itu benar-benar akan tersampaikan. Yang kedua bagaimana seni ini menjadi terjangkau oleh kita. Anak-anak muda hari ini diajak di Solo nonton wayang semalam suntuk, mungkin mereka tidak terlalu cukup. Tapi kalau dimunculkan dalam media sosial dengan kemasan yang kekinian, jadi jauh lebih menarik, lebih menarik bagi membuat pengen nonton gitu ya, pengen tahu seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang terakhir, kita akan jeda pariwara sejenak. Tetap bersama kami dalam media tradisional. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional Muri-Uri Kebudayaan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Jadi kalau menurut Pak Wahyu ini ada dua PR mengenai kesenian tradisional atau kebudayaan. Yang pertama ini adalah penggalian nilai filosofisnya, dan kemudian yang berikutnya adalah tentang inovasi yang harus dilakukan agar lebih terjangkau ke semua halayak gitu ya. Kalau pementasan, rutinitas pementasan dan lain sebagainya barangkali dari DPRD Jawa Tengah ini sudah menjadi satu komitmen gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana ini nanti kalau dari DPRD sendiri untuk hal-hal semacam ini, penggalian nilai filosofi, kemudian inovasi juga, ini juga bisa menjadi aspirasi yang kemudian dari DPRD akan menjadi perhatian gitu Pak. Seperti apa nih kira-kira? Iya, jadi intinya kan bagaimana masyarakat bisa melihat itu sumber nilai. Apakah wayang, kuda lumping, kemudian kesenian-kesenian lain. Karena ini menjadi sumber nilai, maka pola ekspresinya tadi sudah disampaikan oleh pengamat kita, bisa dimasukkan ke Instagram dengan potongan-potongan adegan yang kemudian anak muda bisa melihat dengan utuh. Dan dengan melihat dengan utuh, maka akhirnya mereka menemukan apa yang selama ini bisa dijadikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saya dan teman-teman DPRD sangat berbahagia malam hari ini ketemu dengan pengamat budaya dan pegiat kebudayaan ini yang melengkapi apa yang selama ini sedang kami cari-cari. Dan ternyata ada formula yang perlu kami bawa ke provinsi yang kemudian insya Allah nanti kita terjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang real dan kemudian dibersamakan kepada kegiatan dan di masyarakat. Dua penampilan yang sudah saya bawa ke Banjarnegara ini memberikan informasi ke saya bahwa ternyata tampilan semacam wayang ini juga masih sangat dibutuhkan. Apalagi kita kemarin kena COVID-19. Iya, COVID. 2 tahun itu kita tidak ada pentas-pentas semacam ini. Iya. Begitu selesai kami adakan di Desa Sirkandi ini dan kebetulan terang, wah penontonnya luar biasa. Karena rindu ya Pak dengan tontonan semacam suasana kebersamaan. Malam hari ini di Allah kita lagi musim hujan.
Tapi mudah-mudahan nanti sebentar lagi terang. Di luar juga udah datang. ramai sekali Iya, nih Pak. sudah ramai, saya berharap nanti ada pesan-pesan yang bisa saya tangkap juga. Untuk kemudian pentas semacam ini ternyata perlu kita bawa kemana-mana. Tidak hanya dapil kami di Banjarnegara, tapi nanti kami bawa ke Purbalingga, juga kami bawa ke Kebumen. Oke. Ya, terima kasih ini Mas Wahyu, Mas Darwo, luar biasa. Ya, Iya. oke. Jadi ini apa yang menjadi masukan tadi dari Pak Wahyu juga ini tentu saja akan menjadi komitmen juga nanti ya dari Insya Allah. Pak Amin gitu untuk masyarakat Banjarnegara gitu. Nah, saya ke Pak Darwo lagi nih Pak Darwo. Nah, ini kalau tadi ada satu tantangan sebenarnya kalau saya yang tersirat dari Pak Wahyu itu ya, bagaimana itu inovasi ini yang bisa dilakukan, ada sawah, ada kesenian, tapi juga nilainya itu juga bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tidak sekedar ngelihat tayangan aja ini apa sih gitu, bagus tapi nggak ngerti maksudnya mungkin ya. Nah ini tantangan ini Pak buat para pegiat seni dan juga kepala desa seperti Pak Darwo. Gimana Pak? Terima kasih, ini masukan yang sangat bagus dari Pak Wahyu kaitannya dengan inovasi maupun pasar lah. Insya Allah PR bagi kami, dan sebagai informasi malam hari ini kami tampilkan 2 dalang yang masih muda, satu masih kelas 1 SMA, Wow, Alia. ya dalang muda. Iya, dan berarti kan budaya atau wayang ini bisa diterima oleh lapisan Masyarakat. yang anak muda. Terus tanpa kita nun sewu membedakan gender dan seterusnya, kebetulan Mas Iksan ini yang satu ini disabilitas. Oke. Dan alhamdulillah hari Luar ini bisa biasa. pentas bersama Mas Yuda nanti. Mudah-mudahan kemasan yang kita ambil hari ini segmennya anak muda. Nanti tinggal tampilan-tampilan berikutnya mudah-mudahan bisa mengakar dan menimbulkan potensi yang lain untuk menjadi budayawan-budayawan atau penemu budaya-budaya baru. Oke. Seperti itu. Itu nanti jadi bisa inspirasi yang lain ya Yang untuk lain, ya. ikut mengikuti barangkali apa yang sudah dilakukan oleh dalang-dalang Siap, muda ini gitu deh. ya. Oke, baik, terima kasih Pak Darwo. Nah terakhir Pak Wahyu nih, kalau Pak Wahyu nih melihat ternyata sudah ada inovasi-inovasi juga gitu yang dilakukan gitu. Dan kemudian nanti dari DPRD juga tentu saja akan ada komitmen untuk itu. Monggo gimana nih Pak Wahyu? Ya, Mbak, saya mengapresiasi sekali lagi Mas Darwo sudah ada komitmen, apalagi ditampilkan juga, apalagi nanti kalau kita sampai tahu lakon yang akan dipentaskan malam ini pasti akan insya Allah akan menginspirasi kita bagaimana berjuang untuk negara ini. Lah, dari hal itu satu hal yang menjadi harapan saya berkaitan dengan seni ini kan tidak begitu saja tercipta, tapi hasil karya karsa pemikiran yang luar biasa, adikarya dari para leluhur kita, para orang-orang sebelum kita yang sudah sangat luar biasa. Harapan saya ke depan itu nilai-nilai luhur yang diciptakan, yang dipesankan oleh beliau-beliau ini akan tetap mewarnai kita dalam menjalankan kehidupan kita, bermasyarakat, bernegara, membangun bangsa. Itu akan tetap mewarnai nilai-nilai luhur ini. Jangan sampai terbalik bahwa seni ini justru terwarnai oleh perkembangan dunia yang begitu luar biasa, ekstrim lagi malah terwarnai oleh hedonisme yang luar biasa. Jadi kita harus berpikir bagaimana nilai-nilai luhur itu bisa mewarnai kehidupan kita. Jangan sampai nilai-nilai luhur itu justru tercemari. Oke, baik. Jadi nilai luhur tetap terpegang gitu ya. Jadi tuntunan kita. Jadi tuntunan dengan adanya perkembangan teknologi dan lain sebagainya yang luar biasa. Itu menjadi tuntunan kita biar itu tadi ya, tidak nabrak-nabrak yang lain sebagainya itu. Baik, sebelum kita closing terakhir dari Pak Amin untuk masyarakat Desa Pagak dan tentu saja masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya berkaitan dengan kesenian, apa yang menjadi pesan dari Pak Amin, silakan Pak. Terima kasih masyarakat Pagak dan sekitarnya. Malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pentas wayang kulit dengan lakon Pandawa Membangun Praja. Ini satu cerita yang luar biasa dan mudah-mudahan bukan hanya malam hari ini, tetapi malam-malam yang akan datang kita akan lagi menggelar wayang kulit. Cuma mungkin desanya bergeser, desanya bergeser, dan mudah-mudahan ini terus memacu kita untuk bersama-sama mengkaji nilai-nilai yang ada di dalam wayang itu sendiri.
Oke, Dan baik. insya Allah ajaran-ajaran itu semua halus, enak, sambil ditampilkan lewat seni, jadi kita menonton sambil belajar. Iya. Insya Allah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati dan insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin dan juga terima kasih Pak Darwo dan juga Pak Wahyu. Dan tentu saja terima kasih pemirsa iNews dan juga para pendengar radio Trijaya FM dan juga Sonora Purwokerto. Dialog khusus media tradisional nguri-uri kebudayaan Jawa Tengah akan kita akhiri. Dan selamat menyaksikan pagelaran seni budaya wayang kulit dengan Dalang Gias Yuda Pratama dan Dalang Ihsan Wahyu Ramadan. Saya Septi Wulandari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki negara Hastinapura wis awinisuda kakangmu Kurupati. Tak jaluk kowe aja nganti cilik ati ya Bratasena. Pati Sengkuni wis nampa purba wasesa saka Rakamas Dastarastra. Dina iki para Pandhawa diwehi bagian yaiku wujude alas mrentani. Mangsa Baraka mbok babati dadiya negara kanggo mulyakake kowe lan para kawulamu. Bratasena budhalo marang aras wana marta. Pancen Pandhawa bocah bodoh. Sejatine ora arep dikon babat asanging sing tak arah patine para Pandhawa utamane Werkudara utawa Bratasena ya aja nganti tiba burine nggugat marang negara Ngastina.
pitana miyak sepiting swasana srana ngumak luhuring budaya sinartan ambedah lumiding kagunan yakti ing kono ana parwa paranganing carita saking serat Mahabharata anenggih punika jagating wayang Purwa ingkang uga sinebut Ringgit Purwa hanyar kara hanyar ing Purwaratri sinengkalan luhuring kagungan konjuk pring Gusti katingal gumelar minangka Purwaka anenggih punika gumelaring negara Ngastina ya Hastinapura nenggih sinebut Prabu Praja Gajah Kaya Liman Benawi Kuru Jenggala negari Hastina nenteng ancik jaman kencana pindhone Swarna Dwipa binasakaken punjul ing apapak umpama obor padhang urube kalamun gunung dhuwur kukuse yenta kali jero kedunge bebasan pasar adoh kumandange sinten to ingkang jumeneng nata Hanyakrawati mbau dendha wonten negari Hastina nenggih menika Sang Prabu Duryudana ya Suyudana ya Prabu Anom Duryudana ingkang nembe kemawon kawini suda dados narendra wonten ing negari Hastina
sinten to ingkang seba wonten ing Pendhapa Agung Negari Hastina inggih menika Sang Patih Arya Sengkuni. Begawan Bisma, Begawan Durnadalah, para Kurawa sing cacahe 100 ingkang amblabar dumugi alun-aluning negara Hastina. Menika ta warnanipun Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kawijiling lesan.
Sekar Narendra Sukmeng Nolo Rum Setyas Moro Dewa Dewataning Sukmeng Nol Lo Sari Roma Dibyo 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 Sanganata alon